Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila khati jami'al ba'i wa ummati wa azwaji wa dzurriyyatihi wa ikhwanina fina musyarim wa alikulli masyarakat kulli wa tabi'in wa tabi'in lahum bisayyidiin summa khati jami'al malaikatil muqarrabin wa jami'al madaratul mujtahidin wa muqarratin fitin wa syata wa syarikh hasan jami awliya ilahi ta'ala sayyidi syamdul qadir jilani wa jami awliya tasbih jawarat wa ta'alum sila jami abaina wa umatina wa ajdadina wa jadadina wa ahwalina wa khalatina wa amamina wa amatina wa masyayikhina jami alimina wa jami alimina bil qariyah wa sanjari ma'alifil qudus sanjari ma'alifil qudus allati ta'alamna wa alamna radiyallahu ta'ala anhum adana wa alim barakatin wa karamatin jami'al qubur al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sanjami fina fi maqbati adil qaryah sanjami al-qubur jam'iyah wa usan ila ruhi jami al-qubur bapak khairi usan ila ruhi ibu salihah wa ruhi bapak askom sekalian wa ruhi bapak soleh sekalian wa ruhi bapak Abdul Jalal wa ruhi Mbah Haji Abdul Razak sekalian wa ruhi Mbah Citair sekalian wa ruhi Mbah Harjo sekalian wa ruhi Mbah Ambar sekalian wa ruhi Mbah Lahuri sekalian wa ruhi Mbah Ahmad Zainuddin sekalian wa ruhi Mbah Kiai Haji Abdul Aziz wa ila ruhi Bapak Ridwan Muid wa ruhi adik Siti Yuliana wa ruhi adik Ahad Lagi wa ruhi anak Siti Halimah wa ila ruhi anak Siti Khairiyah wa ruhi anak Samsul Hadi wa ruhi anak Qayyum wa ruhi anak Ama Ahmad Timbari wa ruhi anak Eko Priyanto Malang wa ruhi Pak Haji Badri Sendang wa ila ruhi Pak Suryani wa usulihim wa furu'ihim wa ma'intasabilahim wa dawil hukam wa ma'alim fiddin Allah fillahu warhamhu wa'afi wa'afu anhum syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa syaratu sihhatil ijabi utawi syarat sahipun ijab wal qabul lan qabul iku qauluhuma anane ijab lan qabul iku bila faslin kelawan tanpa pisah bisukutin kelawan meneng tawilin kang suwe ya kok kang tumiba apa sukut bainahuma indam antane ijab lan qabul bi khilafil yasiri bedani kelawan sukut kang kitik wala takhallul labdin lan ora misah kelawan nyela-nyelani lafat wa in qala senajan kitik apa lafat ajnabiyin kang liya anil abdi saking akad bi alam yakun gambar yen ta ora ana apa lafat iku min muqtadahu saking patrapane akad wala min masalihi lan ora saking pira-pira kemaslahate akad wa yustadun den serataken aidon halimane apa ya tawafaqa yen ta cocok apa ijab lan qabul maknan ing dalem maknane la lafdzon ora lafate falaqalan lamun ngucap sapa bae fi tuka dol sapa ingsun ing sira bi alfin klan rega 1000 fazatun nambahi sapa mustari au naqasa ta ngurangi sapa mustari au bi alfin utawa kelawan rega 1000 halatan kelawan kenceng fa ajalanuli nyumayaken sapa mustari au angsita suwalee alfin au muajalah utawa den sumayaken bisahrin kelawan sak wulan fazatun nambahi sapa mustari lam yasikha mongko ora sah apa akad lil mukhalafati krana persulayaan wa bila ta'likan ora kelawan gantungaken fala yasikhu mongko ora sah apa bek mau sartane taklik
kain mata kadine lamun mati sapa abi bapak ingsun faqad bi'tu kamu kadol sapa ingsun ing sira hadza ikilah barang wala takidan ora kan mektu kabi'tu kadine adol sapa ingsun ing sira hadza ing ikilah barang sahron ing dalem waktu sak wulan. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya mengenai bab akad jual beli, masih dalam pembahasan syarat-syarat daripada ijab dan qabul. Wa syartu sihhatil ijab wal qabul kaunuhuma bila faslin. Syarat sah daripada ijab qabul keduanya haruslah tanpa pemisah. Bisukutin dengan diam tawilin yang panjang. Yaqa'u bainahuma bi khilafil yasir, yang mana pemisah tersebut ini terletak di antara ijab dan qabul. Maka berbeda kalau memang pemisah itu hanya sebentar. Syarat sah daripada ijab dan qabul sebagaimana yang awal telah diterangkan, bahwasanya akad apapun itu bisa menjadi sah kalau memang dalam praktek ijab dan qabul itu sudah benar. Nah, dalam akad di sini, dalam keterangan di sini dijelaskan bahwasanya syarat sahnya ijab dan qabul secara umum tidak hanya fokus pada akad jual beli saja, namun sahnya ijab dan qabul dalam semua bentuk akad itu syaratnya haruslah. Jadi ini bukan hanya syarat dalam jual beli mawon, tidak hanya menjadi syarat sahnya dalam akad jual beli, namun juga menjadi syarat sah dalam semua akad, entah itu nanti akad ijarah ataupun dalam akad nikah, itu juga sama. Disyaratkan antara ijab dan qabul itu tidak boleh ada pemisah dengan diam yang panjang. Maka berbeda kalau memang pemisahnya itu adalah hanya sebentar. Jadi antara ucapan si baik seumpama dalam akad jual beli dengan si mustari yang merupakan qabul itu tidak boleh ada pemisah di antara keduanya. Nah, pemisah yang bisa membatalkan akad itu adalah pemisah yang dinilai adalah pemisah yang panjang. Pemisah yang panjang itu bagaimana? Pemisah yang panjang itu adalah mayus iru bil i'rad. Pokoknya sesuatu yang bisa memberikan apa istilahnya persepsi bahwasanya orang lain itu sudah dianggap berpaling dari apa yang telah diucapkan tadi. Wis gak dianggap nyambung maneh ngoten maksudipun. Jadi umpamane sing ngadol niki lomboke kula sade gangsal 1000 sak kilo. Terus karo sing tuku mendel mawon mboten ndang dijawab, tak tukune apa piye ora, malah dhek dolanan HP. Sik ndelok rego sik, mbane meneng ae ndelok rego liyane, mosok 5.000 tenan. Gange suwi nggih, enten atas 3 menit, 4 menit. Wah ya wis debono murah nek ngadol wis tak tukune niku pun mboten sambung malih. Berarti bae itu boleh nanti kalau membatalkan yang tadi dijual harga 5.000. Mergo sing tuku tadi menjawabnya itu adalah sudah diselai dengan zaman yang panjang. Iku kalau dalam akad jual beli umpamane kados mekaten. Dadi umpamane sing adol wis ki lombokku utawa jagungku tak dol 10.000. Sing tuku gak ndang disaut tapi malah dolanan HP utawa ndelok rego dhisik utawa jek mikir kesuwen. Mikirnya kesuwen terus ya wis tak tukune, ya sudah saya belilah 10.000, oke saya terima. Nah ini berarti ucapan si pembeli semacam ini sudah tidak nyambung dengan harga tawaran dari si pembeli. Berarti si pembeli boleh mencabut, wah kamu kesuwen nek menjawab gak sido 10.000, 15.000, boleh semacam itu karena jawaban si mustari pembeli itu sudah terputus dari tawaran si penjual yang pertama. Nah, kadar dikatakan panjang itu seberapa? Kadar dikatakan
panjang itu para ulama khilaf. Kalau menurut qaul mu'tamad dalam kitab Bujairimi annau yaqdiru ma yaqtau al-qiraah fil Fatihah. Kalau dalam wa azaid ala saktati tanafus. Kalau dalam qaul mu'tamad dalam Bujairimi dikatakan tawil itu sama seperti halnya tawil dalam masalah pemisah antara ayat dalam surah Al-Fatihah. Di pemisah panjang itu dikiaskan, kalau dalam Bujairimi itu dikiaskan dengan panjangnya masa pemisah dalam saat membaca surat Al-Fatihah. Bi qadri azaid ala qadri tanafus ala saktati tanafus. Nah, itu hanya sebentar. Nah, cara dipikir saktati tanafus niku sekiranya jipuk ambekan niku lho nggih. Nah, nang maca Fatihah ini kan disyaratkan dalam baca Fatihah itu harus tartib, tidak boleh dipisah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu pemisahnya adalah saktatit tanafus. Kalau dalam dalam antara si penjual dan pembeli itu pemisahnya juga sama seperti jarak pemisah antara orang membaca satu ayat dalam surah Al-Fatihah dengan ayat yang lainnya. Rodok tambah saitik. Itu kalau dalam kitab Al-Bujairimi itu hanya sebentar itu saja. Kalau ulama yang lain ya ndelok adate lah. Wis pokok sekirane wong sing tuku wis dianggap ora nyambung karo omongane sing adol. Niku masa yang dianggap memisah, yang dianggap sudah berpaling. Itu juga berlaku nanti kalau dalam akdun nikah, nggih. Angkah tuka wazaz tuka halan, nanti umpamane calon suami kok gak ndang qabil tu, nggih. Kalau mitul Al-Bujairimi itu hanya dibatasi ala qadri saktati tanafus, ditambah sedikit, itu berarti sudah pemisah. Tapi kalau ulama yang lain membatasi ya beda, ulama yang lain membedakan, ini beda, beda seperti dalam wal aujah anna sukut al yasil darun idza qusida bil qat'a akhdan mimma wara fil Fatihah wa yuhtamalu khilafuhu. Dan mungkin saja dibedakan karena apa? Karena dalam Fatihah, dalam sholat itu adalah ibadah mahdhah, tapi kalau dalam nikah, dalam itu adalah muamalah, bukan hanya ibadah mahdhah saja. Mestine ya aja padha ngoten nggih. Nek nang salat iso ae hanya dibatasi qadri saktati tanafus, kudu cepet. Tapi nek nang ibadah liya dalam masalah akad ya kudune ora padha. Mestine ya aja sampai padha, wong iku ibadah mahdhah kok. Wa ya adyaku min ghairiha, nek ibadah mahdhah iku mestine ya luwih rupek neh. Syarat-syaratnya lebih ketat lagi. Nah, cara wong nang akad nikah sing sering niku kan ya agak cepet gak oleh niku ngrupekne calon bojo jenenge ya. Nyusahne calon bojo sampai ndredeg barang. Kon bulan baleni jenenge kurang cepet. Jadi mengambil pendapat yang ulama yang lain bahwasanya pemisah ijab dan qabul itu yang penting secara adat bahwasanya qabulnya itu belum terpisah dari ijabnya tadi. Secara umum lah dianggap nyambung karo sing awal kemeng. Itu kalau diam, beda nanti kalau masalah di sela-selain kalau omongan liya. Wala takhilabdin wa in qala ajnabiyyin anil akdi, dan juga wala takhilabdin antara ijab dan qabul itu juga tidak boleh disela-selai dengan lafadz yang lain. Wa in qala, walaupun toh yang menyela-nyelai antara ijab dan qabul itu adalah lafadz yang lain. Nah, lafadz yang lain itu dianggap berbahaya dengan gambaran bi alam yakun min muqtadahu wala min masalihihi. Lafadz yang lain yang memisah antara ijab dan qabul dianggap berbahaya itu kalau memang bukan dari muqtadul akdi dan juga bukan dari masalihil akdi. Kalau dalam kitab Tuhfah itu ditambah wala min mustahabbatihi, bukan dari kesunahannya akad. Jadi ada 3 kalau dalam Tuhfahnya. Kalau dalam sini hanya 2, disyaratkan
pemisah antara ijab dan qabul itu bukan dari tuntutannya akad dan juga bukan dari kemaslahatannya akad. Contoh begini. Contoh kalau dalam bab B, umpamanya si pembeli mengatakan ini saya jual kepada kamu harga 10.000. Terus si pembeli tidak segera menjawab tapi malah omong yang lain. Sik Thomas iki kok apik men umpamane, omahmu kapan nek mau bangun umpamane. Ini rumahmu kok bagus sekali. Kapan kamu bangun kok saya baru kemarin lewat sini kok belum kayak gini. Ini kan nggak ada hubungannya dengan akad. Berarti sudah si mustari berarti kalau dia nanti mengiyakan apa yang disampaikan baik tadi berarti sudah dikatakan tidak sambung, tidak sah. Berarti ya harus dimulai dari awal lagi. Berarti si baik ya harus menawarkan barangnya lagi. Tidak omong ini saya jual 10.000 terus omong liya atau omong liya sing gane hubungannya karo akad ucapan yang lain yang sudah nggak ada hubungannya sama sekali, bicara masalah rumah seperti tadi, ya oke lah saya beli 10.000, sudah nggak nyambung. Kalau si baik menolak boleh ngoten nggih. Gak sida wong awakmu kesuwen. Awakmu kemu gandeng jawab leren koyah liya gak sida. Tak dol 15.000 boleh. Boleh sah-sah saja baik semacam itu. Karena jawaban mustari tidak langsung tapi disela-selai dengan kalimat yang lain. Mustari gak boleh marah ngoten nggih. Gak oleh nesu. Kowe iki mbok dadi wong adol aja ngulah ngalih rego, kayakmu ngedol 10.000 saiki mbok rego 15.000, kadung tak zoni. Nek mu ngezoni kapan ngoten nggih. Nek mu ngezoni iku wis kegangan omongan liya, wis gak sah ngoten. Dingge ngizoni nek ku adol 10.000 pun mboten sah. Berarti si mustari tidak berhak menuntut kepada baik. Ya salah kayakmu gak ndang dijawabi. Ataupun tidak ada hubungan dengan kemaslahatan akad. Kaya dene ya sudah saya beli tapi dengan syarat harus keikitansi umpamane ngono. Tapi kok nek kwitansinya to umpamane saya ngono. Ini saya jual kepada kamu dengan harga 10.000. Terus si mustari tidak langsung ya saya beli tapi dia masih bilang tapi nanti ada kwitansinya to untuk berjaga-jaga biar nanti selamat karena ini kan bisnis. Ya ada kwitansi, oke lah saya beli 10.000. Ini enggak apa-apa karena kwitansi ini termasuk kemaslahatan daripada akad. Atau notanya ada toh, ada tak beri nota nanti ya sudah saya beli 10.000. Enggak masalah kalau pemisahnya itu adalah sesuatu yang ada kemaslahatan dengan akadnya tadi. Utawa anak wong Arab nuku jagung ya tapi kok bagune enek kampline lak ya enek to ngoten. Ya enek kampline wis tak aku ya tak tukune 10.000 enggak masalah. Itu kalau pemisahnya sesuatu yang masih ada kemaslahatan dengan akad itu tidak masalah. Tapi kalau pemisahnya itu enggak ada hubungan sama sekali ya sudah antara ucapan si baik yang pertama itu sudah enggak nyambung dengan qabul dari mustari. Berarti ya baik berhak untuk berpaling dari harga jualnya yang pertama tadi. Cara gak sida ya ora apa-apa, ora masalah. Sah saja. Ataupun tidak boleh dipisah dengan mustahabnya. Kalau dalam tuhfah ditambahi boleh dipisah dengan perkara yang disunahkan. Kaya dene maca bismillah, maca sholawat, maca alhamdulillah oleh. Jadi ini saya jual 10.000 kepada kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya tak tukune 10.000. Gak apa-apa. Mergo maca bismillah, alhamdulillah, sholawat niku sunnah. Gak apa-apa. Niku tidak masalah. Kalau dipisah dengan kesunahannya juga tidak masalah. Jadi wis iki tak dol 10.000. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih tak tukune, Pak. Nggih mboten napa-napa.
Atau maca sholawat dhisik nggih mboten napa-napa. Berarti bukan pemisah yang membahayakan. Wa yustaratu aidan ayatawafaqa maknan la lafdon. Dan disyaratkan pula dalam keabsahan akad ijab dan qabul itu, antara ijab dan qabul haruslah ayatawafaqa maknan, harus cocok dalam segi maknanya saja, tidak dalam segi lafadznya. Jadi disyaratkan pula antara ijab dan qabul itu harus cocok maknanya saja, tidak harus dalam segi lafate. Umpamane sing adol omong bahasa Indonesia, sing tuku omong basa Jawa, niku nggih mboten masalah. Ini niki Pak kula sade 10.000, nggih kula tumbase sedasa 1.000. Kan gak padha 10.000 dengan sedasa 1.000. Gak padha lafate tok tapi maknanya sama. Iku ya oleh-oleh ae. Utawa nang akad nikah, utawa saya jual 20.000, ya saya belilah 50.000 dikurangi 30.000, ya gak apa-apa. 50.000 dikurangi 30.000 ya 20.000, ya padha. Isine 20.000. Mergo syaratnya itu harus cocok dalam segi maknane mawon. Di cara beda bahasa enggak masalah. Sing adol basa Jawa ngluthuk, sing tuku basa Indonesia niku nggih mboten masalah. Mergo sing penting cocok maknane. Falaqala bi'tuka bi alfin fazada au naqasa au bi alfin khalah fa ajal au aksihi au muajalah bisahrin fazada lam yasiha lil mukhalafah. Maka seandainya baik bilang bi'tuka bi alfin, ini saya jual kepada kamu dengan harga 1.000. Fazada, kemudian mustari menambah, tidak sah. Ini kula dol 10.000, wis kula tumbase 15.000, nggih mboten sah, gak oleh. Baik terus seneng, wah seneng aku mbok tuku 15.000 malan. Gak oleh, mergo antara lafat ijab dan qabul mboten sami. Jadi gak oleh langsung seneng. Kan biasane pinten Pak sedasa 1.000, kula tumbase niki gangsal 12.000, gak oleh. Mergo antara ijab dan qabul mboten sami. Au naqasa atau dikurangi, si mustari ngurangi ya gak oleh. Niki kula tumbase didol 10.000 diduwiti 7.000 ya gak oleh. Au bi alfin khalah, utawa dibeli 1.000 dengan kenceng. Khal niku kenceng niku entan niku maksudnya sewaktu-waktu pihak yang punya hak itu boleh nagih, niku jenenge kontan. Maksudnya kontan ini ngoten niku. Jadi seumpama petung, akad napa kemawon nak dimutlakne niku berarti mbalike teng kontan. Saya jual motor ini dengan harga 2 juta. Oke, saya beli dengan harga 2 juta. Ini walaupun gak enak omongan utang utawa kontan, niku berarti mbalike teng akad kontan. Selama tidak dikoyidi, berarti akad itu kembali ke kontan. Tidak sah terus ngengkel, lho ora omong nak kudu dicicil, ora kudu sok kapan bayare. Pokok nak akad diumumkan, ini saya jual kepada kamu 10.000, oke saya beli 10.000, berarti kembalinya itu adalah kepada kontan. Maksudnya kontan itu sewaktu-waktu sahibul hak boleh nagih, oleh nagih sak wayah-wayah ngoten lho. Nah kontan niku mesti ngoten. Lah wong sing tuku ora kudu mbayar saknalika. Selama wong sing sahibul hak gak ndang nagih ya ora kewajiban bayar. Ngoten nggih. Jadi seumpama montore tak dol 5 juta, ya tak tukune 5 juta. Kok sing duwe motor gak nagih, sing tuku motor ya gak kewajiban ndang ngekeki dhuwit 5 juta. Kok wonge meneng ae umpamane sing duwe motor nggih, yang punya motor itu hanya diam saja nggak nagih, ya sing nggo motor sing tuku ya santai mawon, wong-wonge urung nagih. Berarti belum kewajiban membayar. Tapi ketika yang punya motor meminta uangnya, ya harus segera dibayar. Itu namanya kontan. Jadi kontan ini ngoten niku ora kok
bar zozonan kudu duit langsung diwehne nggih mboten. Niku maksudnya kontan. Tapi kalau muajal tempo itu kalau sudah jatuh tempo maka si pembeli, si yang punya tanggungan wajib harus segera membayar. Lah si yang punya hak gak oleh nagih sadurunge jatuh tempo. Gak oleh. Seumpama ini motor saya jual 10 juta. Nanti dibayar 1 bulan lagi. Nanti tanggal 10 November dibayar. Dia mau, oke saya beli motor ini dengan harga 10 juta, nanti tanggal 10 November dibayar. Sebelum jatuh tempo 10 November si punya motor gak oleh nagih. Niku jenenge akad tempo. Lah si yang punya tanggungan niki yo gak wajib bayar sadurunge tanggal 10. Tapi nak tanggal 10 November jatuh tempo berarti sing nggawa motor kae mung wajib bayar. Wajib bayar. Tapi kalau sebelum jatuh tempo meskipun kaya, umpamane ngeten, tanggal 10 November jatuh tempo wayahe bayar motor. Kabeh iki tuku motor bayarku tanggal 10 November. Sadurunge tanggal 10, tanggal 8 sugih dek sugih, jek duwe akeh. Wah, duwite jek akeh lah iso cara bayar. Tapi mergo rong jatuh tempo, berarti rong kewajiban bayar. Lah pas tanggal 10 melarat entek bondone. Pokoke bangkrut lah entek. Dingge nyaur wis gak enek nggih bayar sing wae jatuh tempo tanggal 10 sudah tidak ada lagi. Berarti dia tidak napa? Berarti ya mlebune nggih fanadiratun ila maisarah. Ya kudu dinteni ben sugih dhisik ngoten iki. Mboten kelebu teng matlul ghani dulmun mboten. Matul goni dulmun itu kalau jatuh tempo dia punya uang tidak segera dibayar. Di utang wong tanggal 10 jatuh tempo enek duit dia ora gelem bayar berarti ya matul goni dulmun, menundanya orang kaya untuk menyaur utang itu adalah dolim. Itu mlebune nang kono. Tapi nek gak duwe duit ya fanadiratun ila maisarah. Ya kudu dinteni ben sugih dhisik. Itu kalau antara jatuh tempo dengan kontan. Bentene ngoten niku. Wa bila ta'likin, dan juga dalam ijab dan qabul dalam be ini khususnya tidak boleh ditaklik. Taklik itu digantungkan. Contohnya fala yasihu ma'ahu, maka tidak sah be kalau ada taklik, penggantungan masa. Kain mata abi faqad bi'tu kahada. Jika ayahku mati maka ini saya jual kepadamu. Ini tidak boleh. Jadi barang ini saya jual kepadamu nanti kalau tanggal 1 Suro umpamanya begitu, tidak boleh. Jadi motor kita dol nggonamu sok mben ae. Sok mben nak tanggal di Suro tak dol nang nggonamu. Itu tidak boleh. Mergo ada be itu tidak boleh ditaklikkan. Tapi kalau disyaratkan itu boleh. Kalau ditaklek, digantungkan itu yang tidak boleh. Di penangguhan akad niku lho. Fala yasihu ma'ahu. Maka penangguhan akad kalau dalam bek itu tidak boleh. Iki motor kita dol nang nggonamu, tapi sok mben tahun ngarep ae. Niku enggak boleh. Mergo menggantungkan akad yang kalau dalam bab bek itu kan harusnya muawadhah. Kudune yo ndang diwehne ngono. Wala takkidin, dan juga tidak sah dalam akad baik itu adalah takkid, memberi waktu. Kabitu kahada syahron, sebagaimana saya jual barang ini selama 1 bulan, ini enggak boleh. Adol itu harus selamanya. Akdun muawadatun, sing muabadatun. Dalam akad baik itu kan akad yang muawadah ada unsur serah terima. Kali kalau muawadah serah terima berarti harus selamanya. Kapan wis didol dituku sah ya ora sak lawase gak oleh dikai wektu wis tak dol nggonamu sak wulan gak boleh. Itu kalau barangnya dijual. Tapi kalau manfaatnya boleh. Saya jual manfaat rumah ini kepadamu 1 bulan, enggak apa-apa, itu nanti masuknya berada dalam akad sewa.
Jadi tak dol manfaate omahku lah nang nggonamu sak wulan oleh. Tapi kalau saya jual rumah ini, omahku tak dol nang nggonamu sak wulan, mboten pareng, tidak boleh. Tapi nek adol manfaate tok mboten napa-napa. Sing gak oleh niku nek adol barang tapi namung napa diberi waktu tidak selamanya. Itu yang tidak diperbolehkan. Beda kalau nanti dalam akad ijarah itu boleh di waktu-waktu. Tapi kalau dalam baik itu harus selamanya dilepas barangnya, berarti nak mabek ya dilepas kepada mustari, samannya berarti dilepas kepada baik. Duwite wis diwehne, barangnya wis diwehne mustari ya wis, berarti sudah pindah kepemilikan untuk selamanya, nggak boleh di waktu-waktu. Itu kalau dalam praktek akadnya kados ngoten niku. Wa surita fi akidin bai'an kana wallahu taala a'lam bissawab. Iki tasih wonten wekdal sekedhik kados ingkang riyin sampun dipun dawuhaken nika saking pengurus Basul Masail Ranting Mojo Agung untuk sosialisasi hasil-hasil Basul Masail.